terpedaya dengan kebebasan. Guys, gak nyangka ya, kita udah 6 tahun barengan. Iya juga ya, udah 6 tahun kita sahabatan. Guys, janji ya, kita bakal selalu bersama dalam suka maupun duka. Jangan pacaran ya sampai kuliah ya guys. Bisa nggak ya? Kita bisa, semangat. Gini deh, siapa yang bertahan jomblo visabilillah sampai nanti bakal dapat hadiah atau sesuatu yang spesial, oke? Wah, lumayan tuh. Guys, ke kantin yuk. Ayo, lapar nih. Di tempat lain, ada 2 adik kelas yang sedang mengobrol di lorong sekolah. Lu tau nggak si Ruby? Ruby siapa? Itu loh, bapaknya yang punya travel itu. Oh, si primadona sekolah kita kan? Pastinya, udah cantik, pinter, kaya lagi. Dia gitu banyak yang suka gak sih? Banyak banget. Tapi kan kelas 8 katanya udah janji gak akan pacaran. So, banyak banget cowok yang ditolak sama dia. Kurasa bukan cuma itu alasannya. Tipe-tipe cowok di sini gak memenuhi kriteria si princess. Ngomong-ngomong, tipe cowoknya dia kayak gimana ya? Nggak tahu. Itu ada dia. Coba tanyain. Permisi kak, saya mau nanya, tipe cowok kakak kayak gimana? Dia itu kalem, romantis, soleh, pintar, ya pokoknya smart boy lah. Kayaknya saya tahu deh kak siapa orangnya. Emang ada cowok kayak gitu di sekolah kita? Iya kak, namanya Rio. Rio? Setelah mengobrol dengan 2 adik kelas tersebut, Ruby bergegas kembali ke kelas dan menghampiri teman-temannya. Yus, mau nanya nih, Kak Rio itu siapa ya? Oh, Rio. Dia itu murid baru di SMA. Iya, aku dengar-dengar dia siswa yang berprestasi. Dia pernah memenangkan 21 Olimpiade Matematika loh. Oh iya, pertama kali mukanya tuh ya. Aduh, adem banget tau gak sih? Kalau lagi senyum tuh senyumannya bakal ngalahin manisnya madu. Dia itu romantis banget. Aku pernah lihat dia ngasih jaket ke anak gelandangan waktu musim dingin kemarin. Idaman lah pokoknya. Kayak kok jawabannya lebih banget sih? Kenapa Ruby? Cemburu nih. Apa sih? Gak ada hubungannya tahu. Ya, ngambek nih. Kan itu cuma bercanda kok. Kayaknya kamu suka ya sama Rio. Ayo, suka ya? Enggak. Udah Bi, apa-apa kamu suka sama orang. Yang penting jangan main api. Nanti susah di akhirnya. Lagian kan kita udah janji, ya gak? Iya. Setelah mendengar cerita tentang Rio dari teman-teman, Ruby setiap hari memikirkan sosok lelaki Rio. Meskipun hanya mendapat dari cerita orang-orang, Ruby sudah terlalu cinta dengan Rio. Hingga suatu hari ketika dia sedang mengerjakan tugas di rumahnya. Aduh, nomor 5 tuh apa sih jawabannya? Logikaku gak jalan atuh. Kok gak ada yang ngechat ya? Siapa sih? Rio, ini kan kita kamu dua. Ngapain ngecek gue tiba-tiba? Kayak apa sih? Say hi. Tulisnya bagus juga ya. Waduh. Penting, aku tanyain soal ini aja ke Kak Rio.
Awalnya mereka hanya bertanya mengenai mata pelajaran. Namun, Rio lama-lama menggodanya. Ruby yang sudah begitu menyukai Rio, mana tak tergoda dengan gombalan cowok idamannya. Mereka juga sempat bertukar foto masing-masing, video callan, dan lain sebagainya. Tak disadari, mereka berchattingan hingga berjam-jam hingga dini hari. Ruby dan Rio akhirnya resmi berpacaran. Tentunya mereka merahasiakan hal ini karena di peraturan sekolah, siswa-siswi dilarang menjalin hubungan. Awalnya hubungan mereka seperti ekspektasi Ruby, diperhatikan, disayangi, dicintai, malah di luar ekspektasi. Kadang-kadang mereka secara diam-diam janjian di suatu tempat dan jalan bersama. Tetapi prestasi Ruby telah anjlok parah. Dia sering lupa mengerjakan tugasnya, rapornya bertebaran dengan nilai C, bahkan ada nilai D. Ia juga sering tidak mengikuti rapat-rapat OSIS, redaksi, padahal dia merupakan orang penting. Dia sering melanggar peraturan sekolah seperti terlambat masuk sekolah dan hal lain sebagainya. Teman-temannya yang menyadari ada yang aneh dengan Ruby langsung menanyainya. Ruby, kenapa sih lu akhir-akhir ini prestasi lu anjlok? Iya nih Ruby, lu kenapa sih? Kalau ada apa-apa tuh cerita sama kita. Kan kita udah janji bakal saling support. Iya, ada masalah apa nih? By the way, kalian perhatikan gak sih? Semenjak dia kenal sama Kak Rio, dia selalu menyendiri, diam. Padahal, dia paling banyak cakap di kelas kita. Dan juga kalau kita kumpul, dia selalu fokus sama HP-nya. Padahal kita udah janji kalau kita ketemu nggak boleh main HP. Kalian ini, kita itu tidak boleh seutang satu sama lain. Siapa tahu dia emang ada masalah yang bikin dia down banget. Ingat, kita itu juga harus saling percaya. Kalian polos banget sih. Iya, aku emang pacaran sama Kak Rio. Emang kenapa? Masalah? Dia sangat pengkhianat. Kita kan sudah berjanji tidak akan berpacaran hingga kuliah. Kenapa kamu malah mencarinya? Apa sih? Pacaran doang. Lagian gak ada sisi negatifnya juga. Astagfirullah Ruby. Lu tau gak sih kenapa kita tuh gak mau pacaran sampai kuliah? Karena pacaran itu banyak mudaratnya. Kalau buktinya, lihat keadaan lo sekarang. Gak cuma itu, pacaran itu dosa dan pacaran itu haram. Iya Ruby, karena di Al-Quran sudah dijelaskan Al-Isra ayat 32 yang melarangnya. Dalam ayat tersebut kita dilarang untuk mendekati zina, karena sungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Iya, pacaran itu termasuk perbuatan zina. Meskipun kalian berkomunikasi secara online, itu sudah termasuk perbuatan zina. Apalagi kalau sampai ketemuan, jalan bareng atau apa gitu kayak. Apa sih? Kalian itu cuma iri aku pacaran sama Kak Rio. Pokoknya sekarang bersetan kalian. Ruby segera pulang ke rumahnya dan cepat-cepat membuka handphonenya. Dia hanya bisa menangis dan tak tahu harus meluapkan perasaannya kemana. Satu-satunya orang terpercaya Ruby adalah Rio sendiri. Ia pun segera membuka WhatsApp dan chattingan dengan Rio. Apa ini? Dia datang ke rumahku. Dia kan nggak tahu rumah aku yang mana. Lagian sekarang aku sendiri di sini. Mana kali aku izinin dia masuk. Sudah beberapa hari, Ruby tidak masuk sekolah semenjak insiden tersebut. Tak ada kabar mengenai Ruby.
Tentu hal ini mengkhawatirkan teman-temannya. Guys, gue terlalu kasar ya kemarin sama Ruby. Tadi pagi sih gue ngechat dia, katanya dia lagi sakit. Beberapa hari ini gue curiga kalau dia begitu parah sakit, Mpok Giem pembantunya pasti merawatnya sih. Iya juga, gue udah nanya ke Mpok Giem, katanya sih dia baik-baik aja. Ya udah guys, nanti pulang sekolah kita ke rumahnya dia dulu deh buat jenguk. Ya udah deh, gue juga khawatir ya kenapa. Gurunya udah datang tuh. Saat tiba di rumah Ruby, suasana rumah sangatlah sepi, sunyi, gelap gulita. Rumah itu sepi karena hanya ditinggali oleh Ruby dan Mpok Giem. Orang tua Ruby sering bekerja keluar kota sehingga jarang pulang ke rumah. Saat mereka tiba, mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Akan tetapi, tidak ada yang menjawab. Pintu pun tidak terkunci, sehingga akhirnya mereka langsung masuk dan pergi ke kamar Ruby. Ketika mereka hampir sampai, mereka mendengar suara tangisan perempuan. Setelah masuk ke ruangan tersebut, betapa terkejutnya mereka melihat kondisi Ruby yang penuh luka cabik dan lebam. Bahkan ada putung rokok di sekitar tubuhnya. Ruby, ada apa? Cerita kami. Ternyata ulah tersebut disebabkan oleh Rio. Ternyata Rio tak sesuai yang diharapkan Ruby. Meskipun tampan, pintar, namun dia memiliki temperamental yang tinggi, sehingga Ruby selalu menjadi pelampiasan keamarahan Rio. Dasar cowok gak berguna, mending lo sekarang putusin si Rio. Gue takut. Dia tuh ngacem gue. Kalau gue mutusin dia tuh bakal mukulin gue lagi kayak gini lagi. Lu tahu, sakit tau diginiin. Gue takut. Tenang aja Ruby, kita bakal bantu lu kok. Gue tetap takut. Lu kuat. Kita semua bakal bantuin lu. Dimanapun caranya. Ruby pun mulai tersenyum. Ruby pun menceritakan hal ini ke orang tuanya. Tentu saja orang tuanya tak terima, hingga orang tuanya melaporkan hal ini ke pihak sekolah. Dengan gercep, pihak sekolah langsung mengeluarkannya dari sekolah, bahkan mencabut ijazahnya dan prestasinya. Makasih ya guys. Maafin gue nyesel sama perbuatan gue sendiri. Gara-gara pacaran, gue lupa sama masa depan gue lupa sama orang tua gue yang udah berjuang demi gue lupa sama Tuhan. Gue cuma mikirin dia yang ujung-ujungnya juga ngancurin hidup gue doang. Ya Allah, gue janji bakal lebih hati-hati. Maafin gue yang udah egois sama kalian. Gue gak bakal ingkar janji lagi. Maafin gue sekali lagi gue mohon maaf ya. Iya, kita pasti maafin lu kok. Kita kan udah janji bakal selalu bersama dalam suka maupun duka. Pokoknya sekarang kita harus sama-sama saling terbuka, saling mengingatkan dan juga saling menjaga. Sudahlah, sebagai gantinya aku takdir kalian ya. Beneran nih. Yeay, makan gratis.